mulai aja kali ya Bu. Hari ini Selasa 23 Maret 2021 mulai webinar kita yang akan membahas tentang diabetes. Diabetes sendiri banyak banget diidap oleh masyarakat sekarang karena mungkin pikiran saya pola makan kali yang tidak teratur, di samping juga olahraga yang mungkin malas. Langsung saja kali ya dibahas oleh expertnya. Kepada Dr. Erna, kami persilahkan untuk membahas tentang diabetes. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tema kita kali ini sangat bagus menurut Ibu ya. Ini jarang yang diungkap oleh beberapa orang, rahasia diabetes di tubuh kita. Tapi sayang sekali yang ikut sedikit, ini menjadi evaluasi kita agar semakin ke depan ini kita menjadi semakin banyak. Karena kalau hasilnya di-share akhirnya juga nggak menarik ya. Kalau misalnya foto kita share ternyata yang ikut hanya segelintir. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan terupgrade ilmunya, termasuk ilmu Ibu, karena ilmu itu kan sebetulnya sangat luas. Nah, teman-teman, tentang diabetes, kita tahu bahwa diabetes itu artinya kadar gula darah kita itu meningkat. Dan secara lab, kalau bisa saja sesaat, tapi kalau misalnya sudah kronis, artinya betul-betul kita menderita diabetes, maka harusnya itu Halo, anak-anak, belum ada peserta lain ya? Oke. Jadi gula darah bisa meningkat sesaat, bisa menjadi penderita diabetes. Agar kita pasti apakah kita menderita diabetes beneran atau enggak, teman-teman coba periksa ke lab HbA1c. HbA1c itu bisa mendeteksi riwayat kadar gula darah kita 3 bulan ke belakang. Jika kadarnya di atas 6,4 atau nanti dilihat dari ringnya di tiap-tiap pemeriksaan, kan biasanya diberi ringnya ya, pemeriksaan lab. Kalau misalnya di atas 6,4 berarti selama 3 bulan berturut-turut kadar gula darah kita selalu di atas normal. Itu baru bisa dinamakan diabetes. Tapi kadang-kadang teman-teman kita bisa menderita diabetes sesaat. Misal hari ini Mas Jono minum madu sampai 15 sendok. Lemes badannya lemes, periksa ke lab, ke UIN, ternyata kadar gulanya tinggi, di atas 150. Terus langsung kita mencap atau menjudge bahwa oh Mas Jono terkena diabetes. Belum tentu. Apalagi gula darah puasanya juga dalam batas normal. Dan besok ketika diperiksa ternyata turun kembali. Jadi teman-teman kalau masih sesaat atau 3 jam pertama itu tinggi, itu sebenarnya masih wajar. Kita minum madu biasanya 3 jam pertama kadar gula kita akan meningkat. Kemudian minum makanan yang kandungan karbohidratnya tinggi, umbi-umbian, atau makan nasi banyak, atau minum manis, itu bisa untuk sebagian orang akan meningkat dalam 3 jam pertama. Tapi setelah itu akan diperiksa kembali dan udah turun, dan itu sebenarnya hal yang wajar. Baik teman-teman, nah sekarang tentang diabetes. Apa sih bahayanya diabetes? Sebetulnya kita bicara bahayanya, kita ngomongin faktor risiko dulu. Faktor risiko diabetes, salah satunya yang pernah kita ungkapkan kemarin adalah kegemukan. Nah, itu yang paling sering dijumpai di masyarakat. Mengapa Indonesia termasuk nomor 3 di dunia ya, kalau nggak salah. Nomor 1 Amerika, nomor Indonesia nomor 2 atau nomor 3, penderita diabetes di dunia. Apakah diabetes tidak berbahaya? Sangat berbahaya, teman-teman. Diabetes ketika dibiarkan itu akan menimbulkan komplikasi hampir ke semua organ. Otak, ginjal, hati, kemudian profil lipid, bahkan ke jantung. Makanya banyak orang yang meninggal karena diabetes. Nah, itu untuk komplikasi. Dan ketika kita menderita sakit, itu juga membuat kita menjadi tidak produktif. Beberapa teman kami, beliau usianya sama dengan saya, 47 tahun, meninggal tahun 2020 karena diabetes. Menurut saya itu
sangat sayang ya, memang semuanya Allah yang atur, tapi kita diwajibkan untuk usaha bahwa di usia produktif memang sebaiknya kita harus sehat. Demikian juga ketika sudah tidak produktif, karena toh penyakit metabolisme seperti ini tidak berlaku di Eropa maupun di negara maju yang lain. Yang terbanyak adalah Amerika, Cina, Indonesia, dan India. Tapi tidak di negara-negara lain. Jadi itu menjadi catatan kita bahwa kita sebenarnya bisa terhindar dari diabetes. Oke teman-teman, sebelum kita ngomongin diabetes, saya akan sedikit cerita bagaimana fisiologis tubuh kita ketika menanggapi kadar gula di dalam tubuh. Ketika kadar gula darah kita rendah, ya, kadar gula darah kita tinggi, ketika kadar gula darah tinggi, maka pankreas itu akan sebentar ya Mas. Ketika kadar gula darah tinggi, maka pankreas akan mengeluarkan insulin, ya, akan mengeluarkan insulin. Kemudian gula yang tinggi tadi dibawa oleh insulin ke dalam organ skeletal itu ini otot, oleh organ otot, ke jaringan lemak, ke jaringan hati untuk dirubah menjadi energi atau disimpan. Gula tadi yang di dalam darah masuk ke dalam tubuh, dibawa oleh insulin, masuk ke jaringan otot, jaringan hati, kemudian jaringan lemak untuk dipakai atau disimpan. Dipakai jika kita membutuhkan energi. Misal, ibu ngomong begini, itu mengeluarkan energi kan? Ibu baru aja makan roti, maka roti yang ibu makan itu dibawa insulin, masuk ke dalam otot, ke dalam hati, dan ke dalam lemak tubuh untuk dirubah menjadi energi untuk berbicara. Tetapi jika ibu tidak melakukan sesuatu apapun, maka itu disimpan dalam bentuk simpanan. Kalau di dalam lemak menjadi sel lemak, kalau di dalam hati menjadi glikogen, kalau di dalam otot itu juga bisa menjadi protein atau sedikit sel lemak, karena sel lemak banyak ya, di otot juga ada sel lemak. Nah, oleh mereka kemudian disimpan, dan sehingga sel gula darah di dalam sel menjadi seimbang. Bagaimana jika gula darah kita rendah? Ketika gula darah rendah, maka pankreas akan mengeluarkan insulin. Dari insulin itu maka akan menyuruh akan menyuruh hormon hati untuk menciptakan hormon namanya glukagon untuk mengubah glikogen. Tadi disimpan kan di glikogen, hati menyimpan dalam bentuk glikogen, teman-teman masih ingat kan? Ketika gula darah rendah, maka pankreas akan memberikan sinyal ke hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang melakukan siapa? Hormon glukagon. Kita nggak usah ngomongin hormon-hormonnya ya, mungkin tambah pusing. Yang jelas ketika ketika gula darah kita rendah, maka akan menyuruh hati mengubah glikogen menjadi glukosa, dan glukosa itu akan dimetabolisme menjadi energi sehingga kadar gula darah kita itu kembali normal. Tadi kan glikogen berubah menjadi glukosa, normal kembali. Glukosa kemudian dirubah menjadi energi di dalam sel-sel tubuh yang membutuhkan tadi. Sampai sini kira-kira udah paham, teman-teman? Bagaimana kondisi kita ketika gula darah kita turun, ketika gula darah kita tinggi. Oke. Teman-teman, ada yang masuk kembali? Siapa yang baru masuk? Boleh tahu? Bais. Bais. Oh, Teh Iis ya? Aduh, ya baru masuk ya. Teh Iis. Sampai ketemu kembali. Sama siapa lagi ya? Oh, masih Teh Iis. Oke, Teh Iis, salam kenal ya. Di sini ada Mas Jono, ada Mas Irfan, ada Mas Noval, dan ada saya. Nanti Teh Iis boleh mengajak teman-teman ya.
Kita lagi ngomongin diabetes, Teh. Oh iya. Jadi diabetes itu kita bicara Iya. dalam kondisi kadar gula yang tinggi dan ketika kondisi kita dalam kadar gula yang rendah. Jadi teman-teman, ketika kadar gula kita tinggi, maka insulin akan keluar. Insulin itu suatu hormon ya, hormon insulin akan keluar dan membawa siapa tadi? Akan membawa gula tadi masuk ke dalam jaringan otot, jaringan lemak, kemudian jaringan hati untuk dirubah menjadi energi dan akan dirubah menjadi energi dan kemudian terpakailah gula di dalam turunlah gula di dalam darah kita. Jika kadar gula di dalam darah kita rendah, maka pankreas akan mengeluarkan hormon glukagon. Kalau tinggi mengeluarkan hormon insulin, kalau rendah dia akan mengeluarkan hormon glukagon dan menyuruh hati mengubah glikogen. Glikogen itu simpanan gula yang tinggi tadi ya, untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, glukosa kemudian dimetabolisme menjadi energi. Kalau tinggi itu gula akan dipakai atau akan disimpan dalam bentuk lemak atau maupun dalam bentuk glikogen. Glikogen pasti disimpan dalam hati. Nah, masalahnya adalah bagaimana jika gula kita cukup, ada gula di dalam darah kita tetapi tidak ada insulin, atau insulinnya banyak tapi dia cuek. Tidak bisa menggandeng gula tadi untuk digunakan di dalam sel tubuh. Apa yang akan terjadi? Ketika ada gula masuk ke dalam tubuh, kita habis makan roti. Kemudian, tidak ada insulin, atau insulinnya ada tapi cuek, yang tidak mau menggandeng gula yang baru kita makan untuk digunakan sebagai energi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu itu akan menyebabkan kadar gula darah menjadi tetap tinggi karena tidak segera digandeng oleh insulin masuk ke dalam sel. Nah, kondisi ini adalah yang disebut insulin resisten. Resistensi insulin. Insulinnya ada, tetapi dia tidak bisa menggandeng tidak bisa menggandeng gula ke dalam tubuh. Nah, kondisi seperti ini itu tentu lama-lama menyebabkan kita menjadi diabetes karena kadar gula kita menjadi selalu tinggi. Dan itu yang menyebabkan banyak efek samping. Kondisi insulin resistensi ini bisa disebabkan oleh genetik ataupun karena penuaan. Jadi Bapak Ibu, mengapa penderita gula lebih banyak diderita oleh orang-orang tua? Betul tidak? Semakin tua, kadar gula juga biasanya lambat laun akan semakin tinggi. Salah satunya memang insulinnya sudah tidak sensitif lagi. Insulin adalah protein. Ingat, itu hormon, tapi merupakan protein. Dan ketika terjadi penuaan, menjadi tidak sensitif lagi, itu lazim, hampir terjadi pada semua sistem tubuh kita. Tetapi ada yang diderita pada orang-orang muda. Orang-orang masih usia 20-an, 30-an, 40 itu masih muda. Dikatakan tua jika usianya sudah di atas 60 atau 70 tahun. Tapi sudah menderita DM dan karena resistensi insulin. DM adalah diabetes mellitus. Nah, penyebabnya itu namanya bawaan. Penyebabnya karena kegemukan sentral. Teman-teman, yang disebut kegemukan sentral itu bila perut kita itu besar seperti apel. Jadi kalau gambar tubuh kita, terus ada apel di perut kita, perut menyerupai apel, itu namanya kegemukan sentral. Bisa kebayang ya, kegemukan sentral adalah kegemukan yang berpusat pada perut. Teman-teman sering lihat nggak orang yang gemuknya di daerah bokong? Pernah lihat nggak orang yang gemuknya sering dilihat bagian dada dan lengan? Nah, kegemukan sentral adalah yang gemuk di bagian perut. Ini merupakan resiko pertama untuk terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin adalah insulin yang cuek, sehingga gula tidak ditarik masuk ke dalam sel.
Itu pertama faktor risikonya. Kegemukan sentral. Faktor kedua adalah gaya hidup. Yang ketiga, gaya hidup itu dia jarang bergerak, jarang berolahraga. Pekerjaan, dia rajin, tapi mungkin pekerjaannya lebih banyak di belakang layar. Hati-hati teman-teman. Jadi gaya hidup, termasuk kurang tidur. Kurang tidur itu juga sangat mempengaruhi dengan kemungkinan untuk terjadinya resistensi insulin atau terjadinya diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga, kebanyakan makan lemak. Mulai dari goreng-gorengan yang biasa ya, kita itu biasa makan goreng-gorengan, ataupun produk-produk yang berlemak, misalnya daging, kemudian apa namanya, bumbu semacam saus itu. Kalau salad pasangannya apa? Itu juga kebanyakan dibuat dari kuning telur. Lupa saya namanya. Mayones. Nah, mayones, daging. Kenapa? Iya, tadi mayones. Mayones, daging, goreng-gorengan itu juga merupakan salah satu faktor risiko insulin resisten. Kemudian obat-obatan. Obat-obatan TBC, teman-teman, TBC itu kalau minum obat sampai berapa? Minimal 6-9 bulan. Tapi rata-rata bahkan bisa sampai 1 tahun lebih. Itu juga sangat potensial menyebabkan terjadinya resiko resistensi insulin. Kortikosteroid. Nah, kortikosteroid itu seperti dexamethasone, prednisolon, metilprednisolon, prednison. Termasuk make up krim yang kita pakai kadang-kadang supaya wajahnya glowing, wajahnya lebih waiting, itu juga biasanya menggunakan kortikosteroid. Kalau kita menggunakan kortikosteroid dalam jangka panjang, itu akhirnya akan terakumulasi dan tadi menimbulkan resiko terjadinya insulin resisten. Dan itu pernah terjadi pada saya. Ini saya mengulang kembali cerita, mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang pernah mendengarkan, bahwa beberapa tahun yang lalu kondisi saya drop. Saya mudah sesak nafas. Padahal kalau pulang kampung pasti bukan waktu untuk beristirahat. Pulang kampung adalah waktu untuk berkegiatan. Karena apa? Kita silaturahmi ke semua orang. Itu capeknya luar biasa. Sedangkan kondisi saya waktu itu pas bulan puasa drop, sering sesak nafas. Akhirnya untuk mempersiapkan nanti pulang lebaran, saya minum dexamethasone. Padahal teh iis dexamethasone kita kan kecil ya. Dosisnya kalau nggak salah berapa? 0,5 miligram ya? Atau Iya, berapa Dok. ya? 0,5. 0,5 kan? miligram. Nah, itu saya Ya. paling hanya minum hanya sehari 3-4 kali sehari. Bayangkan dengan penderita lupus. Kalau penderita lupus minum dexamethasone atau kortikosteroid itu dengan dosis yang bisa sampai 10 kali lipat. Penderita lupus. Dan nggak boleh lepas dari kortikosteroid. Sedangkan saya hanya minum 3-4 kali dexamethasone. Apa yang terjadi ketika saya pulang kampung? Trigliserid saya meningkat, bahkan sampai hampir mendekati 1000. Padahal normalnya tidak boleh lebih dari 150. Itu hampir 1000. Apa namanya? Yang meningkat selain itu, gula darah saya meningkat, hipertensi. Saya seumur-umur selalu tensi saya di bawah 110. Ketika di saya tensi, saya bisa 130, 140. Bagaimana kondisi waktu itu badan saya bengkak. Badan saya bengkak dari kaki sampai ke jari-jari tangan sampai ke muka. Mukanya cabi banget, bengkak. Mengapa bengkak? Trigliserid itu ternyata bisa menahan air. Kemudian wajah saya bengkak, pusing yang tidak sembuh-sembuh, sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh pakai cara apapun. Bahkan saya sampai cari oksigen ke UGD karena anggapan saya hipoksemia, sehingga saya pusing. Ternyata juga tidak membaik. Minum anti sakit kepala nggak membaik, apapun tidak baik. Kemudian sampai keseimbangan elektrolit saya periksa. Saya takut ada ketidakseimbangan elektrolit. Ternyata juga baik-baik saja. Sakit kepala, pusing 7 keliling yang nggak pernah membaik, kemudian badan kaku-kaku, dan pendarahan yang tak kunjung berhenti.
Jadi waktu itu saya pulang itu dengan seabrek penyakit, muka bengkak, kaki bengkak, tangan bengkak. Bengkaknya nggak begitu kelihatan, tapi saya tahu bentuk tangan saya. Ketika saya lihat, kok tangan saya jadi mulus ya? Jadi halus gitu. Oh ini bengkak pasti. Kaki bengkak dan seterusnya. Dan ternyata itu, setelah saya renungkan, ternyata saya sudah tidak bisa mentolerir dengan kortikosteroid lagi, walaupun dalam jumlah yang sebetulnya nggak terlalu banyak. Tapi karena sejak kecil saya biasa minum kortikosteroid untuk asma saya, maka tubuh sudah tidak mentoleransi lagi. Bayangkan nanti kalau kita ngomongin lupus ya, dia minum kortikosteroid berbulan-bulan setiap hari dengan dosis yang sangat besar. Itu seperti lingkaran setan. Ketika tubuhnya sakit, semakin sakit lagi, semakin sakit lagi. Jadi tidak putus-putus. Oke, kembali ke sini. Jadi faktor risiko tadi, faktor risiko meningkatnya insulin resisten adalah kegemukan sentral. Oleh karena itu teman-teman yang perutnya gede, ayo kita kecilkan. Kita masih muda loh. Kita pengen meninggal di usia 60-70 bukan? Atau 80. Maka jagalah kesehatan kita mulai dini, mulai dengan bikinlah six pack perutmu. Karena itu akan menurunkan resiko terjadinya diabetes di usia yang akan ke depan. Itu. Terus tadi gaya hidup rubahlah. Kalian sekarang bekerja di belakang komputer, setiap pagi olahragalah. Setiap pagi olahragalah. Meditasi jangan lupa atau berzikir supaya beban pikiran kalian juga hilang. Itu juga akan mengurangi akumulasi atau pembibitan penyakit di masa depan. Itu juga kita sudah mulai melakukan pencegahan. Kemudian teman-teman makanlah banyak sayuran. Mungkin nggak begitu trendy atau nggak begitu enak, tapi percayalah, sayuran itu sebetulnya mendetoks semua hal-hal yang bersifat dalam tanda petik kurang baik di tubuh kita. Itu dengan sayuran dan buah. Kemudian obat-obatan selagi tidak harus menggunakan obat kimia, maka kalian gunakanlah obat-obat alami atau herbal atau apapun yang ada di dapur, gunakanlah itu dulu. Tolak angin juga boleh sebelum kita menggunakan obat-obat kimia. Kemudian apa namanya? Beberapa obat-obatan tadi sudah saya jelaskan ya. Obat-obat TBC, rifampicin, isoniazid, kemudian kortikosteroid itu adalah obat-obat yang bisa meningkatkan resistensi insulin. Oleh karena itu teman-teman kalau punya sahabat, teman, tetangga atau siapapun yang mengkonsumsi obat-obat ini jangka panjang, jangan suruh mereka stop, tapi imbangi dengan herbal. Dengan obat herbal. Lambat laun ketika tubuh sudah membaik, baru kemudian obat-obat itu dikurangi. Karena fakta penderita TBC tidak bisa lepas dari obat TBC. OAT, obat anti TBC, itu wajib diminum dan perpaduan OAT dengan herbal jauh lebih baik. Lupus juga tidak bisa melepaskan dari kortikosteroid. Oleh karena itu, teman-teman, jika punya teman, pasien, customer yang menderita lupus, jangan kita sarankan putus dari obatnya, tapi didampingi dengan herbal. Dan ini jauh lebih baik. Ketika kondisi tubuh sudah baik, sudah mulai stabil, maka secara perlahan obat kimia dikurangi. Nah, bagaimana cara mengukur insulin yang tinggi di tubuh kita? Yang saya tahu, beberapa kayak Prodia itu bisa mengukur kadar insulin kita. Tetapi secara umum sebetulnya kita nggak bisa mengukur apakah kita resisten insulin atau enggak. Paling tidak, kita bisa melihat dari gula darah puasa. Teman-teman, kalau kita puasa, mestinya gula darah tinggi atau turun? Turun kan? Karena kita puasa. Tetapi jika kita periksa gula darah puasa pun dalam kondisi tinggi, maka kita dapat mengambil kesimpulan insulinnya tidak efektif bekerja. Berarti gula darahnya tetap dibiarkan di pembuluh darah tanpa dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh kita. Mengapa sel-sel tubuh kita tidak bisa manfaatkan? Karena insulinnya tidak mau menggandeng.
Jadi ketika ada gula darah puasa kita tinggi, maka kemungkinan insulin kita adalah insulin yang cuek atau kita tidak menghasilkan insulin yang cukup. Tetapi teman-teman ingat, kapan sih tubuh kita tidak bisa menghasilkan insulin? Itu hanya terjadi biasanya jika ada kerusakan atau kelainan genetik pada pankreas. Jadi kemungkinan insulin sedikit itu kemungkinan yang sangat kecil. Karena ini hanya biasa terjadi pada penderita diabetes tipe 1. Secara genetik memang dia tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup. Sehingga dari kecil dia sudah menderita diabetes. Oleh karena itu kemungkinan yang paling banyak adalah yang nomor 2. Insulinnya cukup tapi dia tidak berdaya atau cuek. Karena tadi itu faktor kegemukan, faktor kebanyakan yang tadi kita sebutkan, termasuk efek samping obat. Nah, selain itu, pengukuran lab juga bisa dilihat dari HbA1c tadi. HbA1c juga untuk mengetahui apakah insulin kita efektif atau enggak. Jangan berpikir kita kekurangan insulin. Kekurangan insulin hanya terjadi pada penderita diabetes tipe 1 dan penderita diabetes yang sudah kronis, yang sudah bertahun-tahun, apalagi dia menggunakan suntik insulin. Jadi teman-teman paham ya, kapan kita mengatakan insulin kita ada tapi cuek atau memang kekurangan insulin. Sampai tahap sini teman-teman bingung nggak? Mas John, Mas Irfan, Mas Naufal, Teh Iis, Ibu Wulan. Sampai yang saya terangkan sampai sini bisa dipahami? Bisa, Halo? Bu, bisa. Bisa, Bu. Bisa ya? Iya, Dok. Jadi kapan dikatakan kita tidak punya insulin yang cukup? Bukan karena punya insulin, tapi memang tidak punya insulin. Pada penderita diabetes tipe 1. Ini dari kecil dia sudah diabetes. Dari kecil, karena genetik. Kemudian kedua, ketika kita sudah menderita diabetes dalam jangka waktu yang lama. Apalagi sudah dengan suntik insulin rutin. Itu jelas. Insulin di tubuh kita sebetulnya sudah tidak bisa diproduksi kembali. Nah, teman-teman, jadi sebagian besar penderita di Indonesia adalah diabetes tipe 2. Terbanyak penyebabnya adalah resistensi insulin tadi. Nah, apa yang terjadi jika insulin kita resisten? Jika kita otomatis menjadi gula darah meningkat. Kita menjadi disebut penderita diabetes. Komplikasinya apa sih yang sering mendampingi orang-orang penderita diabetes ini? 1, biasanya disertai dengan kenaikan trigliserid. Jadi trigliserid kita rata-rata harusnya di bawah 150 ke bawah, tapi bisa sampai 300, 400, bahkan sampai kalau udah sampai hampir mendekati 1000 itu sudah emergensi. Itu bisa menyebabkan gagal hati. Sampai tahap ke 900 sampai 1000 kayak dulu saya. Itu berbahaya sekali. Nah, jadi 1 biasanya mereka awal-awalnya disertai dengan kenaikan trigliserid, kemudian penurunan HDL. HDL adalah kolesterol yang baik hati, itu HDL. Kalau LDL, kolesterol yang jahat. HDL-nya ini kurang, biasanya di bawah 50, itu kurang banget. Kemudian hipertensi. Nah, 3 ini biasanya akan menemani penderita diabetes. Trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah, kemudian apalagi tadi hipertensi. Resiko selanjutnya apa? Resiko selanjutnya adalah menderita sakit jantung atau yang disebut aterosklerosis. 3 hal ini menyebabkan timbulnya plak di dalam pembuluh darah kita. Dan itu menyebabkan resiko terjadinya gagal jantung. Teman-teman tahu semua ya tentang HDL. Jadi perbandingan HDL dan LDL. HDL itu ibarat seperti
truk sampah. LDL adalah sampahnya. Itu perbandingannya 1:4. Itu paling buruk. 4 LDL, truk sampahnya 1. HDL-nya 1, truk sampahnya berapa? Sampahnya 4. Jadi kalau HDL-nya 50, maka LDL-nya berapa? 200. Itu paling jelek seperti itu. Jadi kalau kita melihat LDL, HDL, lebih bagus dalam bentuk perbandingan. LDL itu seperti sampah yang berserakan di pinggir jalan. Tapi kalau di tubuh kita, LDL ini berserakan di mana? Di jalan pembuluh darah. Di samping pembuluh darah. Ketika ada HDL lewat, dia akan menggait si LDL tadi. HDL tadi akan mengangkut LDL dan dibawalah ke hati untuk dirombak lagi menjadi lemak yang multiguna, yang tidak berbahaya. Kebayang nggak metabolismenya? Teman-teman, kebayang metabolisme antara HDL dan LDL? Ya, Bayangkan? terbayang, Bu. Terbayang ya? Bayangkan jika HDL kita sangat kurang. Kalau HDL kita sangat kurang, seperti saya bilang tadi di bawah 50, maka LDL-nya akan bertumpuk berserakan di tepi-tepi jalan atau di tepi-tepi pembuluh darah. Akibatnya terbentuk apa? Plak. Plak pembuluh darah atau yang disebut plak yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi teman-teman tahu ya mengapa ada yang disebut penyakit jantung karena penyumbatan. Jadi kebayang ya teman-teman mengapa LDL itu dibutuhkan juga, tapi HDL-nya harus menyesuaikan. Jadi perbandingan HDL dan LDL itu harus sesuai supaya mencegah terjadinya plak pada pembuluh darah. Ketika terbentuk plak pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, maka lumen atau kalau bayangkan kalau itu parit, maka diameter paritnya menyempit kan teman-teman? Diameter parit menyempit. Padahal jumlah air yang mengalir di gorong-gorong sama. Kira-kira tekanannya akan naik atau menjadi turun? Terjadi penyempitan gorong-gorong, tetapi jumlah airnya sama yang mengalir. Kira-kira akan terjadi tekanan naik atau tekanan turun pada gorong-gorong? Naik. Itu juga yang terjadi pada pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita lumennya menyempit, tapi volume darah kita sama, maka tekanan pembuluh darah menjadi meningkat. Ketika terjadi peningkatan pembuluh darah, yang berbahaya adalah pecah. Ketika pecah di otak, maka disebut stroke. Ketika pecah di pembuluh darah tepi, bercak-bercak banyak sekali ya, kadang-kadang seperti itu. Dan kalau pecah di jantung itu jarang banget, karena memang pembuluh darah jantung itu tebelnya minta ampun. Dia dibikin Tuhan itu tebel. Dan dia kan memang kerja keras ya untuk kontraksi. Meremas, kontraksi, relaksasi untuk mendorong aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau otot pembuluh darah di jantung itu tebal, tapi tidak dengan di otak. Kalau di otak itu tipis sehingga mudah pecah di sana. Nah, itu tadi. Trigliserid itu kontribusi ke pembuluh darah jantung itu cukup sedikit. Perannya cukup sedikit. Tetapi dia akan mengganggu untuk metabolisme lipid yang lain, keseimbangan lipid yang lain. Mengapa HDL rendah? Salah satunya adalah peran trigliserid yang terlalu tinggi. Itu salah satunya. Jadi kalau trigliserid itu di mana nyimpennya? Trigliserid paling banyak disimpan di bawah jaringan kulit. Semakin gemuk orang itu, trigliseridnya biasanya semakin tinggi. Dan pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah metabolisme ke lemak lain, mempengaruhi HDL, sehingga HDL akan jadi lebih turun. Nah, apa yang harus solusi kita lakukan agar tidak terjadi resistensi insulin? Ini penting banget dan sebetulnya gampang. Satu tentu adalah
lakukan kegiatan tubuh. Karena sebetulnya yang paling banyak dan paling cepat menggunakan glukosa darah adalah otot. Oleh karena itu, gunakanlah ototmu untuk bergerak. Teman-teman kemarin ingat ya, kalau otak kita sering menggunakan gula, berbahayanya apa? Timbunan asam laktat yang membuat kita menjadi semakin stres. Otot juga demikian. Ketika kita banyak menggunakan gula, timbunan asam laktat kalau kita biarkan tidak ada relaksasi, tidak ada pendinginan, jadi pegelino kan? Tapi itu bisa kita atasi dengan kita banyak peregangan, pendinginan, dan banyak minum. Oleh karena itu, gunakanlah otot tubuh kita. Otot tubuh kita untuk olahraga. Itu sangat mudah untuk membuat penggunaan glukosa dan membuat insulin menjadi sensitif. Kemudian kedua, gaya hidup. Gaya hidup yang harus dirubah adalah banyak makan sayuran dan buah. Dan yang bagus nih teman-teman, sebetulnya bisa nggak sih gula masuk ke dalam sel tanpa bantuan insulin? Kira-kira bisa nggak? Bisa, itulah maha besarnya Tuhan. Ternyata Tuhan itu memberikan channel khusus yang membuat gula bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa bantuan insulin. Nama channelnya adalah channel arginin. Arginin itu asam amino. Gula itu bisa terobos masuk ke channelnya arginin dan dia tidak perlu menggunakan bantuan insulin atau menggunakan hormon insulin. Nah, di mana kita bisa mendapatkan arginin? Arginin banyak terdapat pada kacang polong-polongan. Ada yang tahu nggak apa itu polong-polongan? Contohnya. Oke. Polong-polongan itu satu adalah kacang panjang, Bapak Ibu, teman-teman. Kemudian kacang merah, kacang kedelai, yang sekarang lagi itu yang edamame, terus kacang polong yang untuk sup. Jadi kacang polong itu kacang yang ada kulit luarnya begitu. Dan kalau kulitnya udah kering, akan pecah melompat bijinya. Oke. Oke, jadi polong-polong dikit ya Mas. Kita ada waktu 15 menit untuk ngobrol nanti. Jadi kacang polong itu bagus banget untuk memperbaiki diabetes. Sehari kita makan berapa lembar untuk kacang panjang? Dari pengalaman saya ternyata satu hari Anda makan 21 lonjor, 21 lonjor ternyata cukup signifikan untuk menurunkan diabetes. Tadi dari pola makan sayuran dan buah, kacang polong, kemudian vitamin. Bapak Ibu jangan lupakan vitamin D. Ternyata vitamin D ini sangat membantu insulin kita menjadi lebih sensitif. Kalau kita mengkonsumsi vitamin D secara alami berarti kita juga bisa berjemur. Lagi-lagi olahraga di tempat terbuka untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tidur. Gunakanlah tidur kalian dengan berkualitas. Bukan berapa banyaknya tapi berkualitas. Ini juga akan sangat membantu insulin menjadi sensitif. Beberapa riset mengatakan penyerapan terbagus tubuh adalah ketika kita tidur, penyerapan. Jadi gunakanlah tidur kalian dengan tidur yang nyenyak. Ciri-ciri tidur nyenyak yaitu tidak bermimpi. Dan coba teman-teman sebelum tidur, latihan meditasi dulu. Hilangkan semua pikiran, fokus pada pernafasan, lakukan 15 menit minimal. Dan itu ternyata membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak, selain tentu atau kita mau gunakan pada zikir. Boleh lakukanlah zikir, fokus pada zikir, dan itu juga akan membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Baik teman-teman, itu ya dari gaya hidup yang harus kita rubah. Kalau herbal yang kita gunakan adalah segala hal yang terasa pahit. Apa saja herbal yang terasa pahit itu sangat baik untuk diabetes. Rotowali, kemudian daun sirih merah, kemudian insulin, sambiloto,
terus mimba, dan herbal-herbal lain yang pahitnya seperti sambiloto, silahkan digunakan, ditambah dengan temulawak dan lain-lain, jangan hanya satu ya teman-teman, itu juga insya Allah akan sangat membantu diabetes kita. Mas Jono, mungkin waktu udah cukup, kita hari ini selesai sampai jam 11, mungkin untuk teman-teman Mas Jono, waktu kita kembalikan ke Mas Jono, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya. Terima kasih Bu Erna atas materinya. Sekarang kita masuk sesi pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama Dokter Erna. Kalau misalnya tubuh kita resisten, apakah efektif juga jika kita suntik resisten terhadap insulin tadi ya? Kalau misalnya kita suntik insulin, apakah itu akan bekerja atau sama sekali juga tidak gitu? Mas Arjono, satu pengen banget nanti kita bahas khusus kalau kita menggunakan insulin. Insulin itu sebetulnya mematikan enzim-enzim yang lain. Itu akan membuang waktu kita cuma 15 menit, tapi sebetulnya kita boleh melakukan suntik insulin untuk mengatasi kedaruratan tanpa kita mengabaikan cara-cara alami untuk mengefektifkan kembali aset-aset alami kita. Aset pankreas kita diefektifkan, hati kita diefektifkan, enzim-enzim kita diefektifkan, sehingga tidak tergantung dengan insulin kembali. Dan itu butuh langkah-langkah. Nanti kita akan bahas khusus insulin mungkin untuk semasa depan ya, teman-teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Dokter. Mereka yang menggunakan insulin terus-menerus. Sehingga kita tahu tidak ada orang yang menggunakan insulin jadi turun ya, ininya. Apa namanya? Kadar insulinnya pasti akan naik. Oke, pertanyaan kedua Mas, monggo. Oke, ini pertanyaan kedua. Tolong Bulan dimatikan dulu itu mic-nya Bulan. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua. Dok, kacang panjangnya boleh yang mentah tidak? Saya punya teman makannya banyak, tapi dicek GDS-nya cuma 70, kadang 80. Bawaannya sering lapar. Itu kenapa ya? Insulinnya bisa berlebihan. GDS-nya 70, gula darah sewaktu 70, berarti sangat rendah kan? Gula darah sewaktunya sangat rendah. Ketika dia sangat rendah, berarti yang pakai semua oleh sel. Berarti insulinnya kebanyakan atau enzimnya berlebihan. Nanti, jadi jangan pakai kacang panjang, itu malah semakin menurunkan GDS-nya. Coba sekarang kita menggantikan dengan sumber gula yang tidak mudah terabsorpsi. Misalnya gula aren. Sumber gula dengan indeks glikemik yang rendah, teh. Sumber gula dengan indeks glikemik yang rendah adalah umbi-umbian bersama kulitnya. Kemudian gula aren, gula kelapa yang murni. Ketiga, coba menggunakan buah-buahan. Fruktosanya lebih banyak lagi. Jadi manisnya dari manis buah. Itu insya Allah akan menaikkan GDS secara perlahan. Karena ini boros insulin. Insulinnya terlalu boros sehingga penyerapannya sangat aktif. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter. Makanan yang cocok untuk penderita diabetes dan memiliki gangguan ginjal atau batu ginjal apa ya? Oh iya, selain diabetes dan batu ginjal juga memiliki hipokalemik dan hiponatrium. Kalau pisang itu bagus nggak untuk dikonsumsi, dokter? Itu pertanyaannya. Kalau terjadi hipokalium dan hiponatrium, itu perhatikan apakah mereka tidak suka makan sayuran dan buah. Sayuran dan buah adalah sumber kalium. Sayuran dan buah apa saja, itu satu. Kedua, perhatikan apakah dia kurang mengkonsumsi garam. Apakah dia selama ini diet garam? Ketiga, obat-obatan apa yang diminumnya? Misal dia sayurannya banyak, konsumsi garam banyak. Kenapa masih rendah? Efek samping obat-obatan jangka panjang. Ini biasa terjadi pada penderita yang mengkonsumsi obat-obat hipertensi untuk jangka panjang dengan jenis-jenis tertentu. Itu coba diperhatikan. Ketiga, ada gangguan ginjal enggak? Misalnya banyak kencing atau obat-obatan yang menyebabkan dia harus kencing banyak. Itu juga akan menguras kalium dan natriumnya. Jadi sebetulnya Ibu,
obat apa sih yang baik untuk batu ginjal, tapi juga menyumbang kalium kan? Yang baik untuk kondisi, semua buah dan sayuran baik untuk ginjal, yang kaya kalium salah satunya adalah pisang, tapi lebih suka saya sarankan, makanlah beraneka ragam buah dan sayuran. Itu. Kemudian untuk batu ginjal, kenapa bisa terjadi batu ginjal? Ini biasanya kurang minum. Yang paling gampang adalah kurang minum. Gampang kedua, kurang makan sayuran dan buah. Jadi batu ginjal itu sendiri juga harus segera diperbaiki dengan teknis khusus, tidak sekedar dari pola makan yang diperbaiki, tapi dengan herbal atau dengan obat-obatan yang sesuai untuk batu ginjal, supaya ginjalnya segera pulih kembali. Dan obat-obatan yang efek diuretik yang ditimbulkan oleh obat-obatan itu tadi seperti saya sebutkan juga akan menyebabkan menurunnya keseimbangan elektrolit. Sebetulnya sangat jarang loh sampai hipokalemi dan hiponatremi. Itu kurang minum banget. Itu kalau bahasa mudahnya kurang minum. Tapi kayaknya ini harus diulas. Bapak Ibu kalau pengen diskusi lanjut tentang ini harus spesifik, bisa ketemu saya di klinik. Karena ini kayaknya harus rangkaiannya panjang banget ini nanti. Mengapa sampai hipokalemi dan hiponatremi? Silahkan ke klinik. Monggo nanti kita janjian, bisa hubungin Mas Jono. Pertanyaan lanjut, Mas, ada? Halo, Mas Jono, jangan di-unmute. Ya. Oke, sorry. Tadi ada pertanyaan lanjutan. Beliau bilang gini, dokter. Orangnya banyak minum kok, dok. Tapi kenapa bisa hipokalemik dan hiponatrium ya, gitu? Minum obat-obatan nggak? Minum obat-obatan yang menjadi diuretik? Atau ada penyakit, background penyakit lain? Oke. Mungkin itu kalau memang minumnya sudah banyak, orangnya sehat, ada enzim-enzim tertentu yang terlalu berlebihan. Ada background penyakit lain yang melatar belakangi. Ini kayaknya harus dikupas tuntas, tapi mungkin tidak cukup di sini, karena itu sudah masuk ke kasus ya. Monggo lebih baik ke klinik saja, mungkin kita bisa membahas dengan lebih dalam. Oke, terima kasih Dokter Erna. Ada pertanyaan lanjutan, teman-teman? Oke, saya kali yang bertanya, dokter. Sejauh mana sih konsistensi olahraga? Atau misalnya, berapa sih sebenarnya? Kan terkadang kan orang berpikir harus olahraga keras ya, atau misalnya pola makannya keras gitu. Sejauh mana sih kita bisa menjaga kebiasaan ini? Berapakah waktunya untuk kita bisa hidup sehat gitu? Atau konsisten cuma 15 menit cukupkah? Atau gimana, dokter? Oke, pertanyaan bagus. Jadi gini, olahraga, ketika kita olahraga, yang pertama kali dibakar adalah gulanya dulu. Teman-teman pasti tahu sumber energi ada 3, karbohidrat, lemak, dan protein. Yang paling cepat di metabolisme adalah karbohidrat atau gula. Ketika kita olahraga, pasti yang akan dipakai dulu adalah gula dulu. Setelah gula habis, baru bakar lemak. Setelah lemak habis, baru bakar protein. Kapan gula akan habis dibakar? Ketika kita olahraga. Gula akan habis dibakar dalam waktu 30 menit pertama di olahraga kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin hanya sekedar sehat saja, lakukanlah olahraga minimal 30 menit per hari, dengan catatan denyut nadi sudah di atas 100 kali. 100 denyut per menit. Denyutnya 100 kali per menit. Itu catatan. Kalau Anda ingin kurus, maka gunakan olahraga untuk membakar lemak. Berarti setelah 30 menit pertama, maka selanjutnya itu adalah untuk membakar lemak. Dan tubuh Anda akan jadi kurus. Jadi olahraga kalau hanya sekedar sehat, lakukanlah 30 menit pertama untuk membakar gula yang ada di dalam tubuh. Thank you, dokter. Oke, pertanyaan lanjutannya kali dokter ya, yang terakhir kali ya untuk menutup Google Meet kali ini. Ini pertanyaannya bagus nih dokter, karena banyak banget persepsi yang mungkin di masyarakat nasi yang dingin itu lebih baik daripada nasi yang hangat. Boleh dijelaskan ya dok? Berikut pertanyaannya. Dok, untuk penderita diabetes mellitus, nasi yang bagus bagaimana? Karena ada persepsi nasi yang disemalamkan nggak boleh nasi yang hangat atau panas. Dapat nggak, dokter?
Oke, secara logika begini teman-teman. Penderita diabetes mellitus kebanyakan gula. Berarti gula banyak terdapat pada nasi, betul kan? Dan itu fakta. Karbohidrat, sumber karbohidrat adalah nasi. Apakah setelah didinginkan atau didiamkan semalam, karbohidratnya semakin berkurang? Kalau logika itu bertanya, apakah setelah didinginkan semalam karbohidratnya, kadar karbohidrat di nasinya bisa berkurang? Enggak kayaknya. Kayaknya enggak. Enggak. Karena saya belum pernah membaca bahwa karbohidrat akan degradasi, akan rusak dengan pendinginan. Saya belum pernah baca itu. Jadi menurut saya itu hanya asumsi, mau dingin mau panas selama jumlah dia makan satu piring hari ini dan semalam, maka karbohidratnya tetap sama. Nggak akan berubah. Tetap satu piring itu jumlah karbohidratnya. Jadi bagaimana supaya karbohidratnya tidak banyak pada nasi? Supaya tidak meningkatkan gula. Gunakanlah karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah adalah karbohidrat yang mengandung serat. Maka pilihlah apa? Beras merah. Beras merah itu rasanya lebih keras karena ada seratnya. Itu menurunkan indeks glikemik, umbi-umbian. Makanlah umbi-umbian bersama kulitnya. Itu juga akan membuat indeks glikemiknya juga akan jadi lebih turun. Jadi cari karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Oke, monggo kalau ada pertanyaan lain. Bagus banget. Ini pengetahuan baru untuk kita. Kalau ubi Cilembu gimana, Dok? Boleh ubi Cilembu, tapi Ibu, jangan seharian cuma makan ubi terus. Kan dokter bilang saya makan karbohidrat dengan indeks glikemik rendah. Udah dok, saya udah 1 hari ini hanya makan ubi. Itu juga nggak benar. Artinya kita makan harus dengan sumber yang tepat. Karbohidrat, lemak, protein harus ada. Karbohidrat, 1 porsi itu cukup 25% saja. 50% dalam 1 porsi makan kita adalah sayuran dan buah. 25% kemudian adalah lauk pauk, dengan kata lain protein, mau hewani atau nabati. 25% kemudian adalah karbohidrat. Karbohidrat ini berarti 25% dari 1 porsi dan pilihlah dengan indeks glikemik yang rendah, yaitu ubi-umbian. Mau ubi Cilembu, ubi apapun, monggo. Itu jauh lebih bagus daripada nasi putih yang pulen. Kalau belum menderita diabetes, kita bisa hidup sehat, weekend bersenang-senang. Tapi jika Anda sudah menderita diabetes, dalam keseharian mohon untuk betul-betul melihat pola makannya. Bersenang-senang ya dengan cara yang sehat, bersenang-senang pun dengan cara yang sehat. Sampai betul-betul Anda stabil gula darahnya. Oke, terima kasih. Iya Bu Neneng, termasuk ubi Cilembu yang manis, nggak apa-apa. Asal kadarnya yang nggak terlalu banyak, disesuaikan aja. Kita makan untuk mencicipi, bukan untuk kepuasan yang memenuhi batin. Jadi segala jenis makanan harus dikontrol, perbanyak sayur, kurangi nasi, seperti kata Dr. Erna sebelumnya, 50%-nya adalah sayur dan setengahnya adalah nasi dan sisanya daging. Harus dikombin biar kemudian kebutuhan nutrisi tubuh kita dapat terpenuhi. Mungkin sekian kali webinar kali ini. Terima kasih Dr. Erna membukakan pola pikir kita untuk kita lebih aware terhadap kesehatan, terlebih diabetes, terhadap apa yang akan kita konsumsi, dan pada akhirnya nanti membawa kita kepada keseharian yang lebih baik. Semoga teman-teman yang udah ikut webinar kali ini dapat hidup sehat. Ingat, jaga pola tidur, pola makan, rajinlah olahraga. Ada mungkin kata-kata penutup dari Dr. Erna? Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Dan jika ada sesuatu yang lebih spesifik atau perlu didiskusikan lebih panjang, monggo ke klinik, bikin janji dengan Mas Jono. Sampai ketemu di minggu depan dengan tema diabetes karena penggunaan insulin ya, suntik insulin, manfaat dan efek sampingnya. Menggunakan suntik insulin, manfaat dan efek sampingnya. Insya Allah kita bahas di Selasa minggu depan.
Jumat besok juga kita masih ada Google Meet ya, Mas Jono. Temanya apa nih enaknya? Akan kita share secepatnya. Kita share secepatnya. Baik, Mas Jono. Terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kembali ke Mas Jono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang udah ikut bergabung di webinar kali ini. Sampai jumpa.